Ini juga cukup viral di media sosial, di mana polisi mengamankan sejumlah remaja yang diduga pelaku balap liar. Mereka diamankan saat petugas menggelar operasi Cipta Kondisi jelang bulan suci Ramadan. Operasi Cipta Kondisi diadakan petugas gabungan polisi, TNI dan Satpol PP Kota Depok Minggu malam. Saat patroli melintas kawasan Jalan Raya Parung Ciputat Sawangan Bojongsari, polisi menemukan sejumlah remaja yang akan menggelar balap liar. Mereka ditangkap satu persatu saat bersembunyi dari kejaran polisi. Yang kedapatan dalam gerombolan tertentu, mereka akan melaksanakan kumpul-kumpul untuk melakukan balap liar. Dan kendaraannya sendiri ada 6 juga yang kita amankan. Petugas juga merazia sejumlah tempat usaha yang beroperasi melebihi jam operasional di saat pemerintah Kota Depok menetapkan status PPKM level 2. Operasi Cipta Kondisi akan terus digelar untuk memberikan rasa aman pada masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Nah, Ustaz, kita coba tinggalkan dulu bagaimana kenakalan remaja nih Ustaz ya. Tapi saya ingin mengapresiasi kinerja teman-teman petugas keamanan yang sudah melakukan serangkaian persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan agar ibadah kita nanti bisa tertib, khusyuk, dan juga nyaman. Nah, kita sebagai seorang mukmin, kira-kira apa saja Ustaz yang harus kita persiapkan? Mohon diingatkan, terutama beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan ini. Ya, yang pertama tentu saja ya, kita harus menyiapkan mental kita. Mental kita harus mengerti betul bahwa Ramadan ini spesial gitu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kemudian itu sudah tertanam di dalam mental kita, dalam diri kita bahwa Ramadan memang spesial, lebih punya banyak kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lain, itu nanti efeknya adalah kita akan ringan-ringan saja melaksanakan ketaatan ya di bulan Ramadan. Jadi tantangan ngantuk, tantangan banyak pekerjaan, lemas badan karena kurang minum, umpamanya kurang makan, itu akan ringan-ringan saja kalau kita mengerti bahwa bulan ini memang bulan spesial, bulan khusus yang penuh keberkahan. Jadi keberkahan itu ulama juga banyak yang menjelaskan sekedar kita ada di dalam bulan puasa itu saja, bulan Ramadan itu saja, itu sudah istimewa buat kita. Lepas apakah kita menambah ibadah-ibadah kita atau tidak gitu. Memang sebaiknya tentu kita harus menambah ibadah-ibadah kita ya dengan yang sunah-sunah dan lain sebagainya. Tapi seandainya pun kita tidak bisa menambah ibadah-ibadah kita dengan yang sunah-sunah, sekedar kita berada di bulan Ramadan, masih hidup di bulan Ramadan, itu sudah keberkahan luar biasa gitu. Nah, dengan menyadari itu tentu kemudian akan lahir perasaan-perasaan untuk memanfaatkan secara maksimal kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Itu persiapan mental itu saya kira perlu untuk kita tanamkan sejak sekarang. Jadi Ramadan memang tidak sama dengan bulan-bulan lain gitu ya. Yang kedua tentu kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, soal puasanya, soal tarawehnya, soal tadarus dan lain sebagainya. Itu perlu betul kita pahami karena tidak jarang orang namanya puasa kan setahun sekali gitu, dulu sudah diingatkan tapi sekarang lupa. Kemudian apalagi ini banyak ini, mohon maaf ini perempuan ini kadang-kadang tahun lalu punya hutang puasa sampai menjelang Ramadan ini hutangnya belum dibayar. Nah, yang begitu-begitu perlu terus kita saling mengingatkan. Yang punya anak perempuan atau istri, tolong diingatkan, kamu sudah bayar utang puasa tahun lalu atau belum? Karena pada umumnya perempuan punya utang puasa karena datang bulan. Nah, itu yang begitu-begitu juga pengetahuan semacam itu, kalau utangnya belum terbayar nanti bagaimana, itu saya kira perlu untuk terus dipelajari ya, supaya kita tidak salah dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah juga mulai melatih diri mengerem nafsu. Jadi nafsu makan, pengen segala macam gitu ya. Ya mau sekarang mulai kita rem lah supaya nanti di bulan puasa kita bisa lebih baik mengendalikan nafsu kita.
Jangan malah sebaliknya, kadang-kadang mumpung nih belum puasa ini, ada kolak kita makan, ada apa aja kita makan, segala macam makanan kita makan. Yang terjadi nanti pada saat kita masuk bulan puasa, kita malah sakit gitu. Kita malah sakit karena kita tidak mengontrol makanan yang kita makan. Justru seharusnya sekarang kita sudah mulai mengerem sedikit-sedikit. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW kan pada bulan Sya'ban melakukan puasa sunnah kan, bahkan dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan hampir sebulan penuh gitu, tidak sebulan, hampir sebulan penuh beliau itu puasa terus dari bulan Sya'ban, karena untuk melatih diri itu tadi, mengerem supaya tidak mendadak. Kita dalam bawa kendaraan kan kalau ngerem mendadak tentu ada kecelakaan. Nah, sekarang kita sudah mulai mengerem sejak bulan Sya'ban ini, sehingga pas masuk bulan puasa nanti, ketika kita memang harus benar-benar mengerem hawa nafsu kita udah tidak mendadak lagi, tidak ada yang menakutkan buat kita, semuanya sudah kita persiapkan gitu ya. Nah, kemudian saya kira persiapan mental tadi ya, sama persiapan fisik yang saat ini sekarang di beberapa tempat masih terjadi COVID ya, belum seluruhnya reda. Nah, itu juga saya kira perlu tetap harus kita waspadai. Jangan mentang-mentang sudah agak bebas di beberapa tempat lalu kita lepas masker. Saya mohon maaf ini karena sendiri saya di rumah tidak pakai masker ya, saya kira. Lalu lepas masker, lalu kemudian ya terlalu bebas seperti sudah normal betul-betul ya, saya kira itu juga perlu tetap kita waspadai, karena tidak mustahil terjadi lonjakan ketika orang berkerumun pada saat sholat taraweh. Nah, kita coba hindarilah yang begitu. Saya kira itu catatan-catatan saya, Mas. Terima kasih sudah diingatkan Ustaz, ini termasuk saya dan juga beberapa umat Islam nih kadang mempersiapkan bulan Ramadan cukup berlebihan, seperti misalnya menyetok sembako begitu Ustaz ya, sahurnya pengen pakai apa gitu, tapi ternyata yang utama justru persiapan mental, latihan menahan nafsu. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu dan juga tausiah yang sudah dikemas untuk kita melengkapi sajian Muslim Update di segmen 2 ini. Semoga berkah buat Ustaz dan juga kita semua. Semoga ketemu lagi Ustaz ya di segmen berikutnya ya, di episode-episode berikutnya. Insyaallah, terima kasih. Terima kasih Mas Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.